warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Soleha dari Prodi Ilmu Komputer kelas 4B. Di sini saya akan membahas mata kuliah saya, yaitu Desain dan Pemrograman berorientasi objek. Di sini ada dua materi yang akan saya bahas. Materi yang pertama yaitu pengenalan OOP dan pengenalan UML. Dan materi yang kedua yaitu keunggulan desain OOP. Masuk ke materi yang pertama, apa itu pemrograman berorientasi objek? Pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming, yaitu suatu metode pemrograman yang fokus atau berorientasi pada objek. Tujuan dari dirancangnya OOP adalah membantu para developer dalam mengembangkan model yang sudah ada di kehidupan sehari-hari. Di sini ada konsep dasar OOP. Yang pertama kelas, yaitu cetak biru atau template yang mendefinisikan atribut dan metode. Yang kedua ada objek, yaitu instansi dari kelas yang memiliki data dan dapat melakukan aksi tertentu. Yang ketiga ada atribut, yaitu karakteristik atau data yang dimiliki oleh objek. Dan yang terakhir ada metode, yaitu fungsi atau aksi yang bisa dilakukan oleh objek. Selanjutnya ada berorientasi objek. Yang pertama ada atribut atau data, misalnya baju, rambut, kulit, jaket, sepatu, kaki, dan mata. Dan yang kedua ada method. Nah, misalnya cara berbicara, cara berjalan, cara marah, dan sebagainya. Misalnya, manusia adalah suatu objek yang memiliki data-data seperti nama, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan lainnya. Sehingga dapat diambil suatu pokok dasar bahwa titik berat pemrograman berorientasi objek adalah pembagian tanggung jawab kepada masing-masing objek dan bukan pembagian berdasarkan proses kerja. Seperti kelas mahasiswa yang memiliki atribut seperti NIM, nama, alamat, dan memiliki perilaku method seperti melakukan registrasi, perkuliahan, ujian, praktikum, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada apa itu UML? UML adalah bahasa permodelan standar yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak yang memiliki tujuan seperti menyediakan gambaran visual tentang struktur dan perilaku sistem dan memiliki contoh diagram UML seperti user case diagram, class diagram, squares diagram, dan activity diagram. Manfaat dari penggunaan UML ada 3, yaitu komunikasi. Dapat memudahkan diskusi dan kolaborasi atau antar tim. Yang kedua ada dokumentasi, yaitu menjadi panduan visual dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir ada analisis kebutuhan, yaitu meminimalisir kesalahan desain dengan visualisasi yang jelas. Selanjutnya ada hubungan antara OOP dan UML. OOP lebih memfokuskan pada konsep kelas seperti objek dan interaksi antar objek. Sedangkan UML yaitu menyediakan alat untuk memvisualisasikan konsep OOP dalam bentuk diagram, serta integrasi UML membantu memvalidasi desain OOP sebelum proses pemrograman dimulai. Kesimpulannya dari ringkasan OOP adalah paradigma dasar untuk mengembangkan sistem yang terstruktur dan modular, sedangkan UML adalah alat bantu visual untuk memodelkan konsep OOP. Selanjutnya masuk ke materi kedua, yaitu keunggulan desain OOP. Keunggulan desain OOP ada 3. Yang pertama ada reusability, yaitu kemampuan untuk mengembangkan kembali komponen atau kelas yang sudah dibuat di berbagai proyek atau di proyek lain. Manfaatnya dapat mengurangi duplikasi kode dan mempercepat proses pengembangannya. Yang kedua ada manageability, yaitu kemudahan dalam memelihara dan memperbaiki kode program. Manfaatnya seperti struktur kode yang modular, memudahkan identifikasi dan perbaikan kesalahan. Dan yang terakhir ada extensibility, adalah kemampuan sistem untuk dengan mudah ditambah fitur baru tanpa mengganggu sistem yang sudah ada. Manfaatnya sistem dapat berkembang seiring dengan kebutuhan tanpa merombak struktur dasar. Selanjutnya ada studi kasus penerapan OOP dalam proyek nyata. Contoh proyeknya seperti sistem e-commerce, seperti modul produk, kategori, dan pembayaran dapat dibuat sebagai kelas yang reusable, dan perbaikan bug
atau penambahan fitur seperti diskon dapat dilakukan secara terisolasi. Juga memiliki manfaat yaitu adanya peningkatan efisiensi, kemudahan pengembangan, dan penyesuaian sistem dengan kebutuhan pasar. Kesimpulannya yaitu usability memungkinkan pengguna kembali komponen yang sudah ada, dan maintainability memudahkan perbaikan dan pengembangan kode, dan sedangkan accessibility memudahkan sistem untuk ditambah fitur baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.